kasih untuk sepanjang hari ini kami bisa soaking di dalam hadirat Allah. Kami disegarkan, Kau segarkan jiwa kami. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih juga sepanjang hari penuh dengan rema, kami temukan jawaban hidup kami dalam firman. Ada tuntunan, kami tidak sendiri, kami tidaklah hidup tanpa nasihat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, hamba berdoa Engkau berbicara ke dalam kehidupan kami, ke dalam kehidupan umat-Mu, pakai hamba-Mu. Berbicaralah ke dalam setiap hati, setiap pikiran. Ubahkan kami menjadi semakin mulia menurut gambar dan rencana Allah. Mohon ya Tuhan Yesus beri kami kemenangan di hari-hari ke depan. Sehingga bukan oleh usaha kami mengalami terobosan, tapi karena janji-janji-Mu. Tuhan Yesus tuntun kami. Engkau gembala yang baik, tuntun kami di jalan yang benar dan jalan yang kekal oleh karena nama-Mu. Roh Kudus datanglah, jamah setiap hidup, ubahkan kami semua untuk kemuliaan Allah. Kami mau duduk diam dengan tenang seperti Maria, mendengarkan pengajaran Tuhan. Dari Gunung Sion ada pengajaran hidup dan pengajaran yang menghidupkan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, hamba tidak mampu, kemampuan hanyalah datang daripada-Mu. Tuhan mengalirlah dengan bebas, free flow, Roh Kudus untuk menjadi minum bagi umat yang dahaga. Dan beri kami makanan yang menumbuhkan iman kami ke arah Tuhan. Genapi rencana-Mu dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami tidak mau kelewatan sesuatu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. God bless you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Tak lama yang lalu saya dapat mimpi. Dalam mimpi saya melihat diadakan retreat di Bukit Doa Immanuel tahun depan. Retreat ini rasanya belum pernah diadakan sepanjang sejarah kebaktian umum di pusat. Sebelum saya sapa satelit-satelit yang lain di luar kota. Yaitu retreat yang dibuka secara umum untuk jemaat kebaktian umum Surabaya di pusat kebaktian 1-4. Dan saya lihat banyak nubuatan-nubuatan yang diberikan Tuhan untuk jemaat. Atas hidup jemaat Tuhan berbicara. Senang sekali melihat lawatan Tuhan dalam mimpi saya. Saya yakin kalau diadakan itu Anda pasti ramai-ramai mendaftar. Yang saya khawatirkan apakah cukup bukit doanya. Mungkin kita adakan berlapis-lapis berapa gelombang seperti AOG. Siapa kira-kira yang mau ikut kalau kita adakan retreat tahun depan terbuka untuk umum. Untuk kebaktian 1-4. Puji Tuhan, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nanti setelah saya selesai mengajar hari ini, kemudian waktu saya ketemu dengan Anda lagi, saya berencana untuk mengajarkan kitab Daniel kepada Anda, masuk lagi Bible Study. Kita bahas kitab-kitab Alkitab. Semoga waktu itu pembacaan I Love My Bible sampai ke Daniel, karena sekarang Anda di Yeremia. Sampai gak sampai, pokoknya nanti Anda akan baca 12 pasal saja, jadi 3 kali hari Minggu sampai saya tampil di sini untuk Bible Study. Luar biasa. Daniel adalah sebuah kitab mengajarkan kita gimana hidup bagi Tuhan di setiap zaman. Daniel adalah sebuah kitab kolaborasi antara zaman itu Daniel hidup saat itu di Babilonia dan bicara tentang zaman akhir, ada nubuatan. Dan bukan hanya terang-terangan Tuhan bicara nanti akhir zaman seperti apa, tapi cara hidup Daniel dan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak, Abednego, inspiratif sekali. Gimana mereka itu kayak kita hari ini, penuh dengan tekanan dan pencobaan. Dunia gak ramah dengan orang-orang yang beriman, mereka bisa bertahan, bahkan lebih dari pemenang. Bisa jadi orang kenamaan. Gimana caranya? Saya rindu mengimpartasikan kepada Anda. Ya, nanti Anda akan ada pengumumannya untuk sebelumnya membaca. Bicara soal akhir zaman, hari-hari ini lagi heboh di Indonesia. Chip yang dipasang di tangan, padahal dari dulu sudah ada di Eropa. Nah, kan sekarang masuk ke TV segalanya. Anda ngerti yang saya maksudkan kan? Anda tahu kan yang masuk ke berita itu loh. Ya. Nah, kalau sampai ada ya, saya bicara jauh hari, sekalipun belum terjadi, mendingan sedia payung sebelum hujan. Pokoknya jemaat Mawar Sharon dengarkan suara gembala. Jangan ikut-ikutan ya, yang gitu-gituan. Kalau sampai ada percobaan, eksperimentasi, siapa tahu Anda memang berada di lingkungan yang demikian dan kondisinya pas untuk ngajak Anda, please ditolak. Alasannya bukan cuma diperingatkan di kitab Wahyu.
pengajaran tentang akhir zaman. Yang saya pernah ajarkan juga kitab Wahyu dalam seri pengajaran saya. Tapi sekarang lagi ada pro kontra. Boleh nggak ya? Apakah Wahyu memang bilang tentang itu? Atau sebenarnya hanya prinsipnya saja? Metodenya nggak apa-apa. Ginilah saya jawab pakai akal logika aja. Sekalipun belum terjadi, cepat lambat akan ke arah situ. Dunia ini ke arah sana. Saya kasih jawaban logika. Saya tidak akan pernah izinkan di tubuh saya ditanam sebuah device atau alat yang nanti akan dikendalikan oleh manusia lain, baik perusahaan ataupun pemerintahan. I will never allow anything into my body that way. Udah gitu aja. Saya nggak akan izinkan bukan cuman kendali, tapi kalau dikasih alat sadap di dalam tubuh saya. Ngapain saudara? Jadi jawabannya nggak usah sampai ke Alkitab pun. No for me. Tidak bagi saya. Jadi jemaat yang gitu-gituan jangan ikut-ikutan. Ya, nyerempet pun jangan. Karena Alkitab sudah memperingatkan. Tapi nantilah saya akan ajarkan waktu kitab Daniel lebih terus terang lagi, lebih nyata lagi. Akhir zaman, apa saja yang akan terjadi, apa yang harus kita hati-hati. Tapi sementara itu hari ini saya memberikan pesan-pesan pengembalaan dulu. Kebaktian 1, khotbah saya berjudul dosa berseri, seperti serial killer gitu, pembunuh berantai, ini dosa berantai. Memahami korelasi dosa melalui 10 perintah Allah. Ternyata 10 perintah Allah itu bukan 10 dosa, tapi 1 dosa yang berseri. Kalau orang jatuh di sini, pasti berentet nanti, pasti berantai ke sana. Nah saya ajarkan, saya tidak ulangi, Anda bisa cari nanti di Pustaka Raja Wali, di satelit-satelit yang ikut dengan kita sekarang, Kendari, Bitung, Palu, Jakarta, Kediri, juga bisa ke counter Pustaka Raja Wali masing-masing. Ya, kebaktian 2 tadi di sini di Surabaya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saya berkhotbah tentang hak kesulungan, berkat yang sempurna. Ada berkat-berkat yang bisa dipulihkan di kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya ketika seseorang yang bersalah bertobat dari dosanya. Tapi ada dosa yang tidak bisa kembali kalau Anda lewatkan di kesempatan pertama. Kalau Anda kompromi, korbankan dan jual hak kesulungan Anda, sekalipun menangis tidak akan bisa dipulihkan dalam hidup Anda. Nah, saya jelaskan panjang lebar di kebaktian jam 10 tadi. Apa itu hak kesulungan? Bagaimana bisa kehilangan hak kesulungan? Karena seringkali kita dengar firman tentang cerita tentang bagaimana Esau kehilangan hak kesulungannya dan menjualnya kepada Yakub, tapi nggak pernah sungguh-sungguh dijelaskan hak kesulungan itu sebenarnya apa toh ya? Nggak pernah dijelaskan. Nah saya jelaskan tadi, termasuk semangkuk kacang merah, itu signifikannya apa atau artinya apa. Nah, Anda bisa dengarkan sendiri, dapatkan di Pustaka Raja Wali. Kebaktian ini, saya akan sampaikan firman yang berjudul manusia-manusia dalam takdir mulia. Saya susah untuk menemukan dalam bahasa Indonesia. People of destiny itu apa? Destiny itu adalah tujuan mulia atau takdir lebih tepatnya. Takdir mulia. Ada manusia-manusia yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita yang berhubungan erat langsung atau tidak langsung terhadap takdir Allah atas hidup kita. Oleh karena itu kita harus tahu dan mengerti who is who and who is what in our lives. Siapa adalah siapa dan siapa adalah apa di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti timing atau waktu-waktu ilahi dalam kehidupan kita. Kita harus juga bisa membaca musim hidup ini. Sepanjang hari ini saya berikan pesan-pesan pengembalaan untuk menjadi tongkat dan gada bagi jemaat. Agar hidup Anda semakin mengalami kehidupan berkemenangan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-60. Sambil Anda buka, saya juga mau mengingatkan Anda hari Jumat besok ada Oldies Worship Night. Pastor Yudi bersama dengan saya dan Pastor Weliar Kauntu akan menyanyi di sini. Dan lagu-lagu lama, lagu-lagu yang abadi. Yang seringkali kalau saya nyanyikan di atas panggung banyak orang komentar, aku enggak tahu lagunya Pastor Philip, itu lagu-lagu lama. Nah ini dia, kita akan hidupkan kembali lagu-lagu jadul. Bagi Anda yang suka, lagu-lagu itu enggak pernah pisah dari saya karena
Lagu-lagu itu berarti dan bermakna karena saya dibesarkan dalam hadirat Tuhan lewat lagu-lagu itu. Nah besok di antara lagu-lagu hari Jumat ini kami akan membahas sebagian cerita-cerita di baliknya. Ada yang terharu, ada yang lucu. Pastikan Anda datang tepat waktu. Yang di Surabaya ini, maaf yang di luar kota, nanti suatu hari kita keliling siapa tahu. Tapi di Surabaya dulu. Karena datang tepat waktu, karena tempat pasti penuh. Ya, dan supaya Anda dapat tempat yang terbaik, datanglah lebih pagi. Oke? Oke. NYPAC juga yang masih sebentar lagi akan diadakan. Kalau Anda masih mau mendaftar, silahkan. Karena akan Anda dilengkapi untuk dunia kerja Anda, khususnya para profesional. Yes, Yohanes pasal 6 ayat 60, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, manusia-manusia dalam takdir mulia. People of destiny. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dengan kata lain Yesus berkata begini loh, gini aja membuat lu syok. Gimana kalau beritahu seluruh kebenarannya, kalian pasti nggak bisa terima. Tuhan Yesus sedang menceritakan sebuah kebenaran sama mereka. Yesus sedang melakukan tugasnya sebagai juru selamat dunia. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus tidak berbuat salah. Di sini Yesus sedang betul-betul bekerja sama dengan Roh Kudus melakukan sebuah pelayanan. Supaya Anda tahu settingnya dulu, background latar belakang story ini, Yesus berbuat kebenaran. Nanti Anda akan lihat ujungnya, tetap ada orang yang meninggalkan dia. You can be as perfect as you can be, some people will still leave you. Some people will still get disappointed with you. Anda bisa sesempurna apapun juga. Seperti Tuhan sekalipun, masih akan ada orang-orang yang meninggalkanmu, masih akan ada orang-orang yang kecewa denganmu. Susah menyenangkan semua orang. Siapa suruh kita menyenangkan semua orang? Menyenangkanmu, senangkanmu. Ini oldies lagi keluar. Hanya itu kerinduanku. Selalu dimulai dengan itu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Selalu dimulai dengan itu. Frustrasi hidup adalah karena kita mencoba menyenangkan orang-orang yang kita tidak perlu senangkan. Dan tidak menyenangkan dia yang harusnya kita senangkan dulu. Sekarang kita lihat ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yesus itu sangat aman diri dan aman dengan Bapaknya. Kita harus aman sama Tuhan Yesus seperti Yesus aman dengan Bapaknya. Kita harus rasa aman diri. Ya. Ada lagu yang bunyinya begini ujung belakangnya, lagu Chinese. 快不快乐你自己安排. Senang gak suka, suka gak senang gak senang, bahagia gak bahagia, atur sendiri di hatimu. Gak usah dipengaruhi oleh orang lain. Dan sini kita tahu bahwa Yesus itu aman diri. Dia berkata, gak ada seorang pun jadi temannya saya. Kalau Bapak gak kasih ke hidupku. Dan gak ada orang satu pun yang akan meninggalkanku. Kalau Bapak gak suruh dia berhenti mengikut aku. Luar biasa. Kebanyakan frustrasi di hidup ini gak perlu ternyata. Bapak Ibu saya akan ajarkan kunci bahagia sesungguhnya. Salah satunya adalah mengenal, yang pertama tentunya adalah mengenal Allah adalah siapa di hidupmu. Setelah itu kenallah siapa adalah siapa adalah apa di hidupmu. Jangan frustrasi akan perkara-perkara yang gak perlu. Hidup ini panjang. Buanglah setiap beban dan dosa yang merintangi. Supaya yang Anda pikul hanya yang perlu. Kuk yang ringan dan enak yang daripadaku, kata Tuhan kepada dirimu. Yesus berkata, gak ada seorang pun bisa jadi teman saya.
kalau bukan Bapa yang memberikannya. Luar biasa. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sekali lagi akan ada orang yang meninggalkan kita. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Asal bukan karena kesalahan kita, pahami ini. Kita pasti gak sempurna. Pasti ada sesuatu jika dicari-cari. Asal secara integritas moral, secara sikap hati atau attitude, kita berada pada posisi yang benar, bukan membenarkan diri. Kita cek hati, kita bercermin dengan Tuhan Yesus setiap hari dan firman-Nya. Kita tahu bahwa kita bisa dibentuk, kita dengar-dengaran, hati kita tidak keras. Asal bukan karena salah kita, Anda tidak perlu tertuduh. Akan ada orang-orang yang meninggalkan Anda dalam hidup ini. Bukan berarti orang-orang ini jahat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Anda, saya bisa bicara dalam konteks kerja, pelayanan, keluarga. Kalau seorang suami selingkuh dan menuduh bahwa istrinya, karena kamu sih jelek sekarang, kamu gemuk. Jawaban itu mestinya dijawab gini, aku juga gak kepingin gemuk. Tapi itu sama dengan melemparkan tanggung jawab ke kelemahan orang dan menutupi kelemahan sendiri, apalagi dosa pribadi. Ibu-ibu yang digitukan sama suaminya, jangan tertuduh. Jangan tertuduh. Saya beritahu, jangan marah juga. Susah untuk bicara. Bagi orang yang mengalami sakit sekali. Jangan marah. Doanya seperti Tuhan Yesus. Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Ampunilah dia, bawa dia kembali kepadamu, bawa dia kembali kepadaku. Bukan berarti kalau mereka meninggalkanmu, berarti selalu ada yang salah dengan dirimu. Bukan berarti selalu begitu. Loh, perlu tempat untuk introspeksi diri. Tapi ada waktunya introspeksi berhenti, kita harus percaya diri dan berkata, no, I have stood right with my God. Aku sudah berdiri dengan benar di hadapan Allahku. As long as my heart is right with God, selama hatiku sudah benar di hadapan Allahku, aku tidak akan tertuduh. Dan kalau ada orang yang meninggalkan Anda, tempat kerja atau whatever atau apapun juga, jangan langsung kita berdoa untuk hukuman bagi mereka. Tuhan hukum mereka. Jangan. Bahkan gak tentu selalu mereka itu jahat kepadamu. Berpikirnya begini aja. Asal sikap hati Anda udah benar di hadapan Tuhan. Benar gak? Apa kita bisa tahu? Bisa tahu kok. Roh Kudus pasti berbicara kepada hati kita. Bisa tahu gak? Pasti bisa tahu kalau kita bercermin dengan firman. Gak akan Tuhan itu, kalau memang kita ada salahnya, gak usah nunggu orang yang meninggalkan Anda. Orang yang masih dengan Anda setia, itu justru dari Tuhan. Pasti akan mengingatkan Anda di mana salah Anda. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya goyah. Tidak akan membiarkan kaki mereka goyang. Allah tidak pernah tertidur maupun terlelap. Allah tidak akan membiarkan Anda dalam teka-teki silang. Tidak tahu salahku apa, kenapa begini. Allah pasti memberitahu salah anak-anaknya. Dia pasti utus nabi-nabi. Kadang-kadang nabi-nabi yang tidak terduga. Tapi yang pasti siapapun yang masih berbicara ke dalam hidupmu. Menunjukkan salahmu jika memang engkau ada salahnya. Orang itu akan tetap tinggal padamu. Because God never uses people who leave. He uses people who stay. Allah akan selalu memakai orang-orang, tidak pernah memakai orang-orang yang meninggalkanmu. Tuhan akan selalu memakai orang-orang yang masih tinggal bersama denganmu. Sekalipun mereka bisa menyakitkan. Lebih baik ditampar orang benar daripada dijilat orang fasik. Lebih baik daripada saya dibombongi, gitu orang Surabaya katakan. Ya, dimuluk-mulukin. Lebih baik saya diberitahu terus terang. Tapi selalu ada satu sifatnya, they will stay with you. Mereka akan tinggal bersama denganmu. Whoever leaves, God's plan for your life is no longer with that person. Siapa yang pergi meninggalkanmu, maka rencana Allah atas hidupmu, takdir mulia atas dirimu, tak ada lagi bersama dengan orang-orang itu. Tuhan tidak pernah memilih orang-orang yang meninggalkan Anda. Never.
Jadi saya nggak percaya kalau suami istri tidak bisa lagi mengerjakan, tidak lagi bisa menghandle atau menangani perbedaan di antara mereka. Seorang suami, kalau memang aku jelek, aku gemuk, istilahnya begitu, sang suami harus tetap tinggal untuk membantu aku kurus, gitulah maksudnya. Bukan pergi cari wanita lain karena aku gemuk. Itu dusta. Whoever is from the Lord, siapapun dari Tuhan, dia akan stay with you, dia akan tinggal bersama denganmu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Mereka tidak tentu orang jahat. Jadi jangan benci mereka minta hukuman. Tapi demikian pula jangan Anda tertuduh karena mereka. Anggaplah gini aja. Anggaplah peran mereka dalam hidupmu atau bagian mereka atas hidup Anda. Sudah selesai sampai sini. Perhatikan. Their part in your story has ended. Saya selalu punya pikiran yang sangat positif dengan orang-orang yang no longer with me. Dalam bentuk apapun, tidak hanya ministry, gereja, whatever, apa saja. Saya tidak pernah takut ditinggal teman, ditinggal siapapun. Dan saya tidak pernah khawatir istri saya akan meninggalkan saya, anak-anak juga. Kalau saya berperan sebagai ayah dan suami, saya takut akan Tuhan, they will never leave me. And if they ever will leave me, it's not because of me. Kalau mereka meninggalkan saya, bukan karena saya. Karena itu dalam hidup saya dengan anak-anak saya punya sebuah rasa aman diri yang tinggi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selama saya yang tidak sempurna ini dengar-dengaran dengan Allah, mudah dibentuk. Saya tidak memberikan kepada mereka alasan untuk memberontak dan meninggalkan ayahnya. Kalau sampai itu terjadi, itu bukan karena aku, itu karena mereka. Anda harus punya aman diri yang tinggi, karena Anda bersenggolan atau berkenaan dengan manusia di kiri dan kanan. Tuhan butuh hati yang damai sejahtera untuk menuntun dalam rencana Allah. Damai dimulai dengan penerimaan diri yang tinggi. Damai dimulai dengan gambar hidup yang sehat, gambar diri yang sehat. Damai dimulai dengan hubungan yang aman dengan Tuhan. Keluarga yang bahagia adalah yang diisi oleh orang-orang yang punya rasa aman yang tinggi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam keluarga kami, saya punya rasa aman tinggi. Istri saya punya rasa aman yang tinggi. Apa yang saya tadi katakan juga sebaliknya dari sisinya dia diterapkan atas saya. Saya tidak mungkin bisa meninggalkan dia. Dia tidak memberi saya alasan. Kalau saya meninggalkan dia itu karena saya, bukan karena dia. Karena hubungan yang seperti ini dengan Tuhan, sebuah keluarga jadi utuh. Amin Bapak Ibu. Di sini soalnya ada anak-anak yang ditinggal oleh papa mamanya. Dulu yang cerai. Saya ingatkan kalau Anda dibesarkan dari keluarga yang bercerai. 100% dari orang-orang yang broken home. Anak-anak yang orang tuanya bercerai selalu merasa bersalah di dalam hati dan batinnya. Padahal tidak terbukti. Disitulah orang yang pernah mengalami trauma rumah tangga. Apalagi mereka kanak-kanak. Mereka tidak lagi objektif cara berpikirnya. Apalagi mereka bisa jadi objektif. Bagaimana mereka bisa jadi objektif dalam hidup mereka. Karena mereka tetap menyimpan perasaan bersalah. Tertuduh bahwa papa mama cerai pasti karena saya. Setiap anak-anak secara psikologi yang lahir, dibesarkan, atau satu waktu dalam hidup mereka melihat perceraian papa mama, apalagi melihat papa mamanya bertengkar di depan mereka, akan punya psikologi seperti ini. Izinkan saya melawan psikologimu, menembus kelabu, sampai bicara ke rohmu, dan kau akan dimerdekakan oleh firman Tuhan kalau Anda tahu kebenaran. No, it's not your fault. It's their problem. Masalahnya papa mama, bukan masalahnya Anda. Mereka cerai, bukan karena mereka sudah kenal Anda sebelum Anda dilahirkan. Mereka sudah kenal mereka. Mereka sudah saling mengenal sebelum Anda dilahirkan. Izinkan saya mengatakan bahwa Anda tidak perlu meniru, tidak perlu jatuh sebagai korban. Bangkitlah punya iman sendiri kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini ada orang-orang yang masih punya akar-akar tuduhan dari masa lalu yang tidak tentu adalah salahnya. Bagi saya secara pribadi, kalau sampai ada orang-orang yang meninggalkan saya hanya menganggap sesimpel ini. Their part in my life has ended. Udah itu aja. And I move on into the future. Saya masuk tetap ke depan, berjalan ke depan. Bagian mereka udah selesai dalam hidupku. Udah, saya tinggal ingat semua yang indah, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis, semua yang benar dan layak didengar. Pikirkanlah semua itu. Itu yang saya pikirkan. Cherish atau memikirkan, mengenang perkara-perkara indah. Semua memori yang indah. Tidak yang negatif, saudara. Cara memandang perpisahan
yang tidak dari sisi kita untuk pertahankan, itu demikian. Hanya tinggal ketahuilah waktu dan musimnya pada saat memang peran seseorang dalam hidup Anda telah selesai. Anda harus tahu kapan. Anda harus bisa move on atau lanjut di dalam hidup ini. Mulai dari waktu itu ayat 66, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya terpukul sekali. Karena di sini dikatakan 4-600 orang, 600 lebih tepatnya, meninggalkan Tuhan, sisa 12, nanti pun kurangi 1. Yesus sisa 11 dari 600 teman. What a fall from popularity. Betapa jatuhnya dari popularitas Tuhan Yesus kita. Dari 600 lakpe, tinggal 11. Yang Jakarta gak ngerti kan? 11. What a fall from popularity. No. Zaman ini anak-anak muda lebih ekstrim. Di sini gak ada sih, tapi di negara barat saya dengar beritanya begini, ada orang yang cuman karena ditinggal followersnya dari like, jadi semuanya pergi sampai bunuh diri loh. Zaman ini adalah zaman yang sangat rawan bagi orang yang tidak aman dirinya. Kalau Anda hati-hati, semua tindakan kita adalah untuk pengakuan. Kalau kita tidak menyelesaikan isu ini di hidup kita, segala sesuatu yang kita lakukan termasuk kita kerja keras adalah demi dapat harta untuk membuktikan diri. Lihat jam yang kupakai apa. Lihat sepatuku. Dan selama itu terjadi, maka ada roh yatim piatu di dalam diri Anda. Anda akan menjadi seperti sumur yang tidak ada dasarnya. Anda tidak akan pernah bahagia dan setan akan terus mencuri, membunuh, membinasakanmu sampai akhirnya ajal menjemputmu. Anda bertanya-tanya, apa yang telah kucapai dalam hidup ini? Nothing, cuma mengejar pengakuan. Ketahuilah tidak semua manusia patut Anda senangkan dan buktikan apa-apa. Fokus kepada manusia-manusia yang memang harus engkau pelihara, harus engkau layani. Fokus dengan itu. Ayat yang ke-67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Hebat Tuhan ini. Hei, kamu tidak mau pergi sekalian? Luar biasa, bukan menantang. Itu adalah pertanyaan yang sejujur-jujurnya. Lu orang gak mau ikut. Mereka pergi loh. Kalian tinggal 12 loh. Luar biasa gak? Ini prinsipnya Tuhan Yesus yang saya temukan dari ayat ini. Bahwa takdir Allah yang mulia atas hidup seseorang tidak pernah bergantung pada orang yang meninggalkannya. Bahasa Inggrisnya gini. Sekalian belajar bahasa Inggris bagi kita semua. Your destiny is never tied. It's never tied to anyone who left. Your destiny is never tied to anyone who left. Kalau di sini ada seorang anak yang ditinggalkan mamanya, ditinggalkan papanya karena pergi sama wanita idaman lain atau pria idaman lain. Lalu rumah tangganya Anda harus hidup sebagai anak yang abandon atau ditinggal oleh salah satu orang tuanya. Listen. Tetap hormati ayahmu yang meninggalkanmu waktu Anda umur 7. Tetap hormati ayahmu yang meninggalkanmu ketika Anda umur 15 atau umur 20. Tidak tahu berapapun umurmu, dengar baik-baik. Tetap hormati karena Alkitab tidak pernah berkata hormatilah ayahmu ibumu yang stay with you. Hormatilah ayahmu ibumu yang baik atau yang sempurna. Hormatilah ayahmu ibumu yang dedikasi dengan keluargamu. Hormatilah ayah ibumu yang setia hormatilah ayahmu yang setia pada ibumu atau hormatilah ibumu yang setia pada ayahmu. Tidak pernah dikatakan hormatilah ayah ibumu titik supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetap hormati mereka. Tetapi putuskan batinmu. Karena mereka selingkuh. Kalau ada yang selingkuh, putuskan batinmu, destinimu, atau takdir Allah atas hidupmu. Tidak ada hubungannya dengan dia meninggalkan Anda. Dia pergi, Tuhan punya destiny sendiri untuk Anda. Paham maksud saya? Jangan jadi korban, jangan jadi pahit. Termasuk orang tua atau uncle-nya atau siapa saja yang pernah melecehkan Anda. Kalau ada yang terjadi demikian, karena ada seperti ini di dunia, gak usah jauh-jauh di mana-mana. Di sini sana ada. Meskipun tidak mewakili semua, ada juga orang-orang seperti ini. Dan Tuhan rindu dalam ibadah seperti ini tetap berbicara kepada satu dua dombanya yang terluka. Kalau ada Anda yang seperti itu, dengarkan baik-baik.
If he has wronged you, your destiny is not tied to him. Kalau dia telah menyalahi Anda dengan melecehkan contohnya, destiny, takdir Allah yang mulia atas hidup Anda, tidak ada hubungannya dengan kesalahannya dan dengan perbuatannya, bahkan dengan dia. Seorang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, saya katakan tadi, bukan karena mati. Anda tidak perlu kecewa. Anda harus katakan pada diri sendiri, kebahagiaanku tidak akan dipengaruhi dengan kepergiannya. Aku punya destiny atau takdir Allah yang mulia sendiri atas hidup saya. Karena Tuhan punya rencana atas hidup seseorang, termasuk anak yang ditinggalkan, tidak pernah berhubungan dengan orang tua yang meninggalkannya. Karena kalau orang tua bisa meninggalkanmu, di atas masih ada satu orang yang bukan manusia, seorang pribadi mulia, kepadanya Anda bisa menyebut begini, Bapa kami yang ada dalam sorga. Tidak ada yatim piatu di dunia ini. Amin. Suami Anda meninggalkan Anda, belum pulang ke rumah, istri kecewa, luka, pasti iya. Biarkan sebatas emosi, jangan masuk ke roh Anda. Katakan pada diri sendiri, my destiny, destiniku, atau takdir Allah yang mulia atas hidupku, dan anak-anakku yang stay atau tinggal bersama dengan saya tanpa papa ini, tak ada hubungannya dengan papanya yang pergi. Tapi tetap ajari anak-anaknya untuk hormat dan doakan untuk papanya kembali. Anda jangan juga jadi selingkuh, jangan membalas pipi ganti pipi, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dengan demikian Anda telah mempersembahkan destiny atau takdir Allah yang mulia harusnya atas hidup Anda kepada setan. Anda harus bangkit dan berkata, it's got nothing to do destiny-ku. Rencana Allah, takdir Allah yang mulia atas hidupku tidak ada hubungannya dengan dia. Karena dia sudah meninggalkan kita. Kita harus cari destiny itu sendiri. Bapak ibu saudara, ini yang Yesus rindu kita lakukan. Apapun yang terjadi, ari-ari Anda pada Tuhan. Bapak gak punya cucu, gak pernah kan? Ada orang berkata, kamu harus lewat pendeta ini. Loh, pendeta ada perannya. Pengembalaan itu perlu. Bayangin kalau kita tidak ada satu sama lain. Hidup ini pasti gak sama. Namun demikian, tidak ada orang yang bergantung orang untuk kepada Tuhan. Gak ada orang. Yesus pun tidak mau jadi halangan maupun rintangan. Dia ajarkan pada murid-muridnya gimana doa kepada Bapaknya. Dan waktu dia mengajarkannya, dia ajarkan mereka untuk menyebut Bapaknya. Bapak mereka, Bapa kami dalam sorga. Harusnya kan mestinya engkau kami yang di sorga. Kalau Yesus jadi Bapaknya saat itu. No. All of you, setiap Anda punya ari-ari langsung ke Tuhan Yesus. Makanya itu bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itu last defense atau pertahanan terakhir Anda. Itulah tali 3 lembar yang tidak bisa putus. Yesus berkata, kamu tidak mau sekalian meninggalkan saya. Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Wah, bagus Petrus ini. Memang kadang-kadang dia gegabah, tapi saya harus akui orang ini punya kedalaman dengan Tuhan. Kepada siapa kami akan pergi? Perhatikan perkataan berikutnya, ini ada prinsip rohani. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wow. Ini prinsipnya begini, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang tidak menilaimu berdasarkan history atau sejarahmu apalagi masa lalu. Tapi kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang menilaimu berdasarkan masa depanmu dalam Tuhan dan takdir mulia Allah atas hidup Anda. Disinilah orang-orang itu yang memilih, orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Kenalilah manusia-manusia yang berfungsi, yang berhubungan dengan takdir Allah atas hidupmu. Mau tahu orang-orang itu seperti apa sifatnya? Mereka tidak menilai Anda berdasarkan masa lalu Anda. Mereka menilai Anda berdasarkan masa depan Anda. Mereka tidak menilai Anda berdasarkan kesalahan Anda, tapi berdasarkan potensi Anda. Mereka tidak menilai Anda berdasarkan history atau sejarah. Mereka menilai Anda berdasarkan takdir mulia Allah atas hidup Anda. Bapak pasti membisikkan ke dalam hati mereka. Rancangannya, sebagian rancangannya dalam takaran yang berbeda-beda seorang dengan yang lain. Dia pasti ada sedikit ngerasani Anda kepada orang-orang itu. Mintalah teman sejati. Mintalah mitra kongsian yang dari Tuhan. Jangan asal ada rejeki, ada market, ada pasarnya,
ada pasarnya, Anda langsung go kerjasama. Karena itu Alkitab mengatakan jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Yesus jadi mitra dengan Petrus karena sesama rekan dalam pelayanan pun bergantung dengan Bapaknya. Ketika ditanya, Tuhan menguji hati mereka, menurut kamu siapakah aku? Petrus berkata, Mesias anak Allah. Yesus berkata apa? Bapakku yang membisikkan tentang aku kepadamu. Minta sama Tuhan orang-orang yang Bapak membisikkan tentang Anda kepada mereka. Karena itu jangan cari jodoh di klub malam. Jangan cari jodoh berdasarkan cuman kaya. Karena itu kalau pacaran jangan langsung fisik memberikan anestesi atau obat bius atau drug atau narkoba namanya seks sebelum nikah. Karena orang itu tidak akan dengar apa-apa, dia akan kopok tuli terhadap hidupmu. Dia nggak akan dengar apa-apa tentang dirimu dari Roh Kudus karena rohnya sudah nggak kudus. Seks di luar nikah penutup telinga nomor 1, telinga rohani nomor 1. Sehingga orang itu tidak akan pernah sungguh-sungguh terikat batinnya dengan Anda nanti dalam pernikahan. Jangan lakukan. Berdoalah untuk kongsian, untuk teman, untuk rekan, untuk jodoh, untuk apa? Untuk orang-orang yang ada dalam hidupmu, manusia-manusia dalam takdir hidupmu yang mulia dari Tuhan. Minta sama Tuhan, bisikkan sesuatu tentang aku kepada orang-orang itu. Kadang-kadang mereka nggak akan bisa menceritakan, nggak semua orang pengkhotbah aja kadang-kadang kesulitan untuk menjelaskan apa yang dia rasakan. Kadang-kadang ada orang yang berkata, nggak tahu kenapa aku cocok deh sama kamu. Itu bukan cocok, Bapak memberitahu kamu temannya. Kadang-kadang ada orang yang begitu rupa, Anda mengira bahwa Anda bisa, cuman karena gaji yang Anda kasih, nggak tentu. Saya pernah melihat suatu hari seorang bos yang punya banyak tukang. Banyak staf. Ketika meninggal dunia, kan sudah nggak ada perlunya. Apalagi perusahaannya sudah buyar, katakanlah. Masih ada tuh staf-stafnya yang ikut berapa puluh tahun. Menangis di kuburannya. Menangis. Saya lihat itu. Ini Bapak bisikan, sekalipun dia bukan orang Kristen. Bapak bisikan, ini bosmu. Layani dia. Manusia hanya bisa hire. Tuhan yang bisa menciptakan loyalitas. Saya kalau minta tolong sama Tuhan, saya tenang kok. Saya tinggal nanti peka aja, tahu musim dan kapan dan timingnya. Seperti yang saya katakan tadi, Anda harus tahu kapan timingnya seseorang selesai dalam hidupmu. Kapan Anda lihat timing seseorang baru dimulai dengan Anda. Saya kalau minta tolong sama Tuhan sesuatu, saya selalu tahu. Kalau damai sejahtera sudah menyerang dada saya, di sebelah sisi sana. Karena pedang selalu bermata dua. Kalau saya berdoa sisi sini, selalu ada sisi situ. Pasti Tuhan sudah membisikkan sesuatu pada seseorang di belahan dunia lain atau di belahan sini. Pasti ada seseorang yang sudah jadi jawaban doa saya. Saya nggak pernah ngotot kok sama Tuhan. I have a God. Kenapa saya harus berusaha dengan kekuatan sendiri? Saya nggak berkata ini karena malas. Lalu beralasan seperti beberapa orang yang nggak mau berusaha. Saya berusaha. Tapi usaha saya di luar. Fisik saya berat. Pikiran mungkin memikirkan. Tapi hati saya plong ringan. Tahu nggak? Jadi orang Kristen itu paling enak. Usaha saya itu di luar, ngelemburnya itu di luar. Dalam saya nggak pernah ngelembur, dalam saya ini selalu sabat. Kalau saya buka seperti ini, akan ada tulisan S besar, itu bukan Superman. Sabat. I work crazy on the outside, I rest crazy on the inside. Every day is Bali here. Salah itu ilustrasinya. Saya kerja keras di luar, dalamnya itu istirahat setiap jam. I have a God. Anda punya asuransi, klaim dong. Anda punya Allah, klaim dong. I have a God. I have the living God. Aku punya Allah, bukan cuma Allah. Orang lain punya agama. Saya punya Allah yang hidup. Oh haleluya. Ini kalau saya berkhotbah di gereja orang-orang hitam Amerika, semua udah berdiri. Yeah, haleluya, preach it brother. Bagus gitu, jangan tenang-tenang. Kalau ada dapat rema langsung tepuk tangan untuk Tuhan. Come on, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan ngotot di hati. Ngotot di luar aja fisiknya. Kerja. Saya kerja keras loh. Orang-orang yang kerja dengan saya semua pada tahu. Saya bukan orang beralasan. Benar-benar saya nggak beralasan. Semua dipersiapkan sematang-matangnya. Tapi di hati saya setiap hari menyanyikan happy ya ya ya. Happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kalau Anda stres di dalam, bukan di luar stresnya. Kasihan.
Anda punya Tuhan, bertindak seolah-olah nggak punya Tuhan. Orang Kristen gitu dibodohi oleh situasi. Jadi orang Kristen itu paling enak. Saya nggak pernah ajarkan jadi orang Kristen itu jadi kaya, jadi orang Kristen nggak ada masalah. Jadi orang Kristen itu happy ya. Rasanya nanti kita perlu nyanyi lagu ini deh. Lupa kita sekolah minggu kita happy ya. Really, the happiest persons on earth should be Christians, the happiest people. Happy is the people that is in such a case. Happy is the people that is in such a case. Oldiesnya mulai jalan. Ini bukan cuman oldies, ini zaman purbakala, ini zaman dinosaurus gereja. Happy is the people that is in such a case, whose God is the Lord. Berbahagialah umat yang demikian, yang Tuhan adalah Allahnya. Berbahagialah di dalam hatimu Bapak Ibu. Jangan takut orang meninggalkanmu. Asal Anda benar. Anda teguh aja berdiri. Ini adalah nenek moyangnya leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan semuanya nonsense kalau tidak punya aman diri dalam Tuhan. Itu cuma taktik metode doang. Kalau Anda tenang, you are naturally, supernaturally a leader already. Kalau Anda tenang, Anda sudah secara alami dan supra alami seorang pemimpin already. Masih melanjutkan khotbah saya yang lalu tentang kepemimpinan Kristus dalam hidup, ini masih ada seriannya. Saya bicara sekarang. Gali lebih dalam. Luar biasa. Ingat ya, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang menilaimu bukan dari sejarahmu, tapi takdir mulia Allah atas hidupmu. Ada orang-orang tertentu yang akan berkata, "Nggak tahu kenapa aku mau kerja sama-sama Anda. Saya rasa senang aja." Apapun bahasa mereka, satu yang kita tahu. Sebagai orang beriman kita mengetahui cara kerja Allah kita. Bapa membisikkan sesuatu. Saya lihat staf-staf itu, tukang-tukang tadi yang menangis. Sekalipun mereka bukan orang Kristen. Ingatlah bahwa Tuhan kita bukan cuma Allahnya orang Kristen. Keledai pun jadi alatnya bicara sama Bileam. He's the God of the universe. Dia adalah Allah alam semesta. Dia berbicara kepada semua orang. Cuman dia gak berbicara, cara berbicaranya kepada anak beda dengan hamba. Beda dengan hewan. Tapi yang pasti satu hal, kalau dia perintahkan semua jalan. Kalau sama kita, dia bekerja sama. Tapi kalau sama orang lain, dia menggunakan mereka, memakai mereka. Bapak, Ibu, Saudara, berdoalah, mendekatlah kepada Tuhan tahun-tahun ini. Maka Anda akan lihat, waktu Anda tidur, Bapak akan, bahasa Surabayanya, ngerasani Anda kanan kiri. Dan percayalah di mulutnya tidak ada gosip dan fitnah. Setiap kali dia buka mulut, dia menolong kita. Setiap kali dia buka mulut, dia mencipta. Jadilah orang Kristen yang berserah kepadanya.